Pada suatu malam, terlihat bayangan yang muncul di jendela. Dan ternyata itu hanya si Mickey Mouse. Tapi boyfriend dan girlfriend aneh, kenapa tiba-tiba si Mickey Mouse ada di situ? Gak lama setelahnya Mickey Mouse masuk, lalu dia bilang, Teman-teman, sorry aku bikin takut. Tapi aku kesini mau minta tolong kepada kalian. Aku rasa dia akan datang kembali. Aku merasakannya. Dia ada di dalam pikiranku. dan yang terjadi... Inside my mind, it's not over. yang muncul di sana lantas membawa girlfriend bersamanya. Sementara boyfriend hanya bisa pasrah melihat itu semua. Dia pun langsung pergi dari tempat itu. Sementara di sisi lain, Mickey Mouse perlahan mulai sadar. Melihat hal itu, boyfriend pun mendekatinya. Dia marah dan menyalahkan Mickey Mouse atas kejadian yang menimpa girlfriend barusan. Mendengar hal itu, Mickey Mouse berusaha menenangkan. Dia bilang, Oke, aku salah dan aku minta maaf. Tapi sekarang ini yang harus kita lakukan adalah segera menolong girlfriend. Dan yang membawa girlfriend tadi bernama Cenabog. Dia adalah karakter jahat kegelapan dari kartun Walt Disney. Mendengar hal itu, boyfriend setuju lalu dia bilang, Oke, aku setuju denganmu Mickey. Tapi dia pasti udah pergi jauh. Gimana cara kita mengejarnya? Beruntung Mickey Mouse punya cara untuk segera sampai ke tempat itu. Dia pun membuka portal dimensi dan mengajak boyfriend untuk masuk dan mengejar Cenabog ke tempatnya. Okay, for girlfriend, but I'm gonna need your help. No, I don't want to go back. I don't want to remember. Woo! Akhirnya sampailah mereka di suatu tempat. Melihat hal itu, boyfriend gak percaya kalau itu adalah markas monster tadi. Tapi Mickey Mouse meyakinkan kembali kalau dia gak mungkin salah. Tempat itu adalah clubhouse. Meskipun Mickey Mouse gak yakin, tapi portal dimensi gak mungkin salah membawa mereka ke sana. Akhirnya mereka berdua pun perlahan-lahan mendekat ke sana. Setelah di halaman, Mickey Mouse yang bingung dia bilang, Oke, kita udah makin deket nih. Tapi boyfriend, jujur Li, aku juga bingung ke arah mana kita selanjutnya nih. Boyfriend yang mengetahui itu jadi ikutan bingung, soalnya dia juga nggak ngerti. Dia juga hanya mengandalkan Mickey Mouse di sana. Tapi kemudian ada yang menarik perhatiannya nih. Boyfriend melihat ada sesuatu, kemudian dia tanya ke si Mickey Mouse, siapa seseorang yang ada di semak-semak itu. Melihat hal itu, Mickey Mouse mengenalinya kalau itu adalah si Goofy. Tapi kemudian Mickey Mouse tanya dan bilang, Hey Goofy, masih ingat denganku kan? Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Ngomong-ngomong, sekarang jam berapa ya? Goofy yang mendengar pertanyaan itu jawab dan bilang, sekarang jam 5:45. Kenapa emangnya? Kok kamu nanya jam sih? Mickey yang mendengar hal itu jawab dan bilang, Waduh, sebentar lagi matahari terbenam. Aku lupa inget sih, tapi yang jelas kita harus segera masuk ke dalam karena ada sesuatu yang mengerikan akan muncul setelah matahari terbenam loh. Mendengar perkataan Mickey, mereka semua pun akhirnya masuk ke dalam suatu ruangan. Di dalam sana, boyfriend aneh sama tempat itu karena tempatnya terlalu banyak warna yang membuat dia jadi pusing melihat warna-warna itu. Dia juga tanya ke si Goofy, apakah si Goofy dan teman-temannya tinggal di tempat itu. Mendengar hal itu, Goofy bilang kalau semua teman-temannya tinggal di sana. Tapi kemudian ada yang membuat Mickey aneh nih. Dia tanya kemana semua teman-temannya, soalnya dia nggak ngeliat satu orang pun di sana. Lalu kemudian Goofy bilang kalau Daisy, si bebek, sedang mencari bunga di hutan. Jadi saat ini hanya Goofy yang menjaga rumah. Lalu Goofy yang merasa senang kedatangan teman-temannya, dia pun mengajak boyfriend dan Mickey untuk makan di rumahnya. Melihat hal itu, Mickey merasa sangat tergiur untuk makan di sana. Sementara berbeda dengan boyfriends nih, dia agak aneh. Soalnya kok Goofy bisa mempersiapkan semua itu, padahal dia kan nggak tahu sama sekali tentang kedatangan mereka. Mendengar hal itu, Goofy jawab dan bilang, aku sih nggak tahu kalau kalian bakal datang. Hanya feeling aku aja yang mengatakan kalau bakalan ada tamu gitu. Tapi ya udahlah, ayo kita makan dulu. Nah, di sini boyfriend dan Mickey Mouse beda pendapat nih. Mickey setuju untuk menerima tawaran Goofy untuk makan-makan dulu, sementara boyfriend menolaknya karena menurutnya mereka nggak punya waktu untuk santuy-santuy. Dia ingin teman-temannya mempersiapkan diri untuk melawan Devil Cenabog dan menyelamatkan girlfriend. Tapi kemudian mendengar nama girlfriend, Goofy bilang kalau si girlfriend justru akan ikut bergabung dengan mereka. Mendengar hal itu, boyfriend kaget. Dia aneh, kok bisa si Goofy tahu ya kalau bakalan
bakalan ada girlfriend yang akan ada bersama mereka. Tapi kemudian Goofy ini bilang kalau itu hanya feelingnya. Dan biasanya kalau feeling Goofy itu nggak salah. Dia pun lalu mengajak mereka untuk duduk dan bersiap untuk makan. Antara percaya dan enggak, karena nggak ada pilihan, mereka pun mengikuti ajakan Goofy. Di sana, di meja makan, Mickey terlihat sangat menikmati makanan yang tersedia. Tapi berbeda nih, saat itu boyfriend belum makan sama sekali. Karena hal itu membuat Goofy jadi bertanya kepada boyfriend. Lalu dia bilang, "Hei kawanku boyfriend, kenapa kamu belum makan juga? Masakanku enak loh, kenapa kamu belum makan? Apa kamu sakit gigi?" Mendengar hal itu coba untuk mengingatkan Mickey Mouse sambil berbisik, boyfriend bilang, "Hei, Mickey, dengarkan aku, kamu lihat nggak tuh? Matahari sebentar lagi akan tenggelam loh. Kita harus cepat-cepat bergerak sebelum Devil Cenabok datang. Dan aku pikir ada sesuatu yang aneh dengan Goofy deh." Mendengar hal itu, Mickey Mouse jawab dan bilang, Ih, kamu ada-ada aja sih boyfriend. Menurutku sih si Goofy biasa-biasa aja. Masih sama seperti Goofy yang aku kenal. Dari bentuk giginya, tatapan polosnya, telinga panjangnya, semuanya sama deh. Itulah si Goofy temanku. Detik demi detik, menit demi menit berlalu tanpa mereka sadari waktu berlalu begitu cepat hingga matahari pun mulai turun. Sementara di meja makan, Mickey udah selesai makan. Saking nikmatnya makan, dia pun kekenyangan. Lalu dia berniat akan selonjoran nih. Melihat hal itu, boyfriend jadi cemas. Lalu dia coba untuk mengingatkan Mickey kembali. Dia bilang ke Mickey untuk berhenti bersantainya. Lalu boyfriend yang curiga dengan Goofy, dia bilang kalau si Goofy itu mungkin seorang monster yang menyamar menjadi Goofy. Mendengar hal itu, Mickey bilang kalau dia nggak percaya dengan perkataan boyfriend. Dan semua itu hanyalah kekhawatiran yang berlebihan dari si boyfriend. Tapi kemudian di sela-sela kesantuyan mereka tiba-tiba terdengar suara yang memanggil. Dan ternyata muncul di sana Minnie Mouse. Mickey yang melihat itu pun merasa senang banget melihat kedatangan Minnie Mouse di sana. Lalu kemudian Minnie mendekat ke arah mereka. Tapi hal mengejutkan terjadi. Itu bukanlah Minnie Mouse dan ternyata itu adalah Devil Cenabok yang menyamar. Melihat hal itu, Mickey meminta Cenabok mengembalikan Minnie Mouse-nya. Begitu juga boyfriend yang juga meminta Cenabok untuk mengembalikan girlfriend. Melihat ada sedikit kesempatan, boyfriend pun mengambil piring dan memantulkan cahayanya ke Cenabok. Dan bener aja, setelah kena sinar itu, di sana ada girlfriend yang ditangkap oleh Cenabok. Girlfriend pun meminta tolong kepada boyfriend. Mendengar hal itu, boyfriend pun ingin segera menolongnya. Tapi sayang, waktu itu nggak tepat. Seketika itu juga matahari udah terbenam dan Cenabok kembali menangkapnya. Saat itu Cenabok yang marah, dia bersiap akan menangkap Mickey dan boyfriend. Menyadari dalam bahaya, mereka berdua pun mencoba untuk kabur. Sementara Goofy yang diajak untuk kabur hanya bengong melihatnya. Hingga akhirnya Cenabok pun mendekat ke arah Goofy. Dan yang terjadi... Di tempat lain, Mickey Mouse dan boyfriend berhasil kabur dengan naik tangga. Di sana, mereka terpojok dan bingung mau pergi kemana lagi. Di saat itu juga Mickey Mouse menjadi lemah. Dia nggak bisa melawan Devil Cenabok. Berusaha untuk menyemangatinya, boyfriend pun bilang kalau dia akan melawan Cenabok dengan battle rap-nya. Tapi lagi-lagi, Mickey Mouse terlalu takut untuk menghadapi Cenabok. Tapi bukan tanpa alasan, dia pun bilang kalau dia trauma karena pernah melakukan adu mekanik yang mengerikan dengan Cenabok. Tapi saat itu dia kalah telak. Tapi kemudian di tengah-tengah mereka terdengar suara yang memanggil-manggil. Mickey, come on down. It's safe out here. Daisy! Mickey Mouse mengenalinya kalau itu suara Daisy, si bebek. Mendengar hal itu, Mickey Mouse merasa lega. Lalu dia bilang, Itu dia, kamu denger nggak? Itu suara Daisy temanku loh. Akhirnya kita selamat. Ayo kita segera menghampirinya. tapi berbeda dengan boyfriend, dia ragu lalu bilang, "Aduh Mickey Mouse, aku masih ragu deh. Kita belum tahu itu Daisy atau bukan." Belum selesai boyfriend ngomong, Mickey langsung aja pergi turun ke bawah untuk menemui Daisy. Mickey yang turun lewat perosotan itu pun memanggil-manggil Daisy. Daisy, are we glad to see you? Tapi kemudian dari balik hutan muncul sesuatu. Di sana terlihat Daisy yang udah terkena virusnya Cenabok. Sekarang Daisy terlihat seperti zombie nih gengs. Gak lama berselang muncul di tengah-tengah mereka si Devil Cenabok. I told you it was pointless to run.
Mickey yang melihat itu pun jadi takut. Dia takut kalau semua akan berakhir seperti waktu dulu, dan hal itu membuat Mickey mau menyerah saat itu juga. Melihat hal itu, boyfriend mencoba memberi Mickey semangat. Lalu dia bilang kalau Mickey pasti bisa menang. Dia harus melawan rasa takutnya sendiri. Tapi kemudian Mickey yang mendengar hal itu dengan segera pergi ke arah Devil Senabok yang ada di depannya. I wasn't talking to you. Melihat hal itu, boyfriend kaget, lalu dia bilang, "Waduh, kok Mickey Mouse malah bundir? Bukannya adu mekanik malah masuk ke situ sih. Tamatlah riwayat kita semua." Tapi kemudian tanpa diduga-duga terjadi sesuatu di dalam tubuh Devil Senabok. Ternyata Mickey bukan menyerah nih, gengs. Itu semua adalah strateginya Mickey Mouse untuk menghancurkannya dari dalam. Tapi sebelum menghilang, Devil Senabok bilang kalau semuanya belum berakhir. Kemudian setelah tubuh Senabok meleleh, muncul di sana girlfriend. Boyfriend pun segera mendekat ke arahnya dan mencoba untuk menyadarkannya. Sementara di sisi lain, Desi si bebek udah sadar dari pengaruhnya si Devil Senabok. Dan yang terjadi...